Tekanan besar. Kapten Timnas beri peringatan keras. Kritik negatif bikin mental tim hancur. Blak-blakan. Bambang Pamungkas beri sinyal keras ke PSSI. Evaluasi Timnas Kluivert wajib serius, tak boleh sembarangan. Begini reaksi langsung dari Istana. Presiden Prabowo merasa berat hati atas kegagalan Timnas Indonesia, perintahkan evaluasi total dan pembentukan Akademi Atlet Nasional. 3 judul berita di atas akan kita ulas dalam video ini. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Tekanan besar. Kapten Timnas beri peringatan keras. Kritik negatif bikin mental tim hancur. Kegagalan tim nasional Indonesia melangkah lebih jauh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memicu gelombang kritik pedas dari publik, terutama di media sosial. Sorotan tajam sebagian besar diarahkan kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, dan jajaran pengurus federasi. Namun, di tengah panasnya suasana tersebut, Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia, memilih untuk angkat suara. Melalui unggahan panjang di akun media sosial pribadinya pada Rabu, 15 Oktober 2025, yang dipantau di Jakarta, bek tangguh yang bermain untuk klub Serie A Italia, Sassuolo, ini menegaskan bahwa badai kritik tersebut tidak sepenuhnya adil dan cenderung mengabaikan kerja keras di balik layar. Jai Idzes, salah satu pilar utama di lini belakang skuad Garuda yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi, mengungkapkan rasa frustrasinya melihat begitu banyak energi negatif ditujukan kepada federasi. Kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak di putaran keempat kualifikasi dituding sebagai bukti kegagalan kepemimpinan PSSI. Namun, Jai memberikan perspektif berbeda. Yang banyak orang tidak sadari adalah betapa banyak usaha yang mereka, Erick Thohir dan tim, lakukan di balik layar untuk memastikan segala sesuatunya terurus dengan baik bagi kami sebagai pemain, tulis Jai. Pernyataan ini menyoroti bahwa perhatian yang diberikan Erick Thohir dan PSSI melampaui sekadar urusan teknis di lapangan. Menurutnya, PSSI di bawah kepemimpinan saat ini telah berupaya keras menciptakan lingkungan yang profesional dan suportif bagi para pemain. Hal ini mencakup mulai dari pemenuhan fasilitas latihan, akomodasi, logistik perjalanan internasional, hingga dukungan nutrisi dan medis yang berstandar internasional. Seluruh upaya ini dilakukan agar para pemain dapat fokus 100% pada performa mereka di lapangan tanpa terbebani oleh masalah-masalah non-teknis. Dalam batas kemampuan mereka, PSSI telah menghadirkan lingkungan profesional bagi kami untuk berkembang dan berjuang, tegas bek yang memiliki tinggi badan 190 cm ini. Komentar ini secara implisit membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, di mana isu-isu non-teknis seringkali mengganggu persiapan dan performa timnas. Dukungan penuh dari PSSI ini, menurut Jai, adalah kunci penting yang memungkinkan tim mencapai putaran keempat kualifikasi, yang merupakan capaian signifikan. Meskipun mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 harus tertunda, Jai Idzes menilai bahwa pencapaian timnas Indonesia secara keseluruhan tetap layak mendapat apresiasi. Kegagalan di putaran keempat tidak boleh menutupi kemajuan struktural dan performa yang telah ditunjukkan skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir. Mencapai tahap kualifikasi ini dan memastikan kualifikasi langsung ke Piala Asia 2027 adalah langkah besar ke depan. Ini tanda bahwa proyek kami bergerak ke arah yang benar, ujar Idzes, menyoroti target yang lebih realistis dan terukur. Keberhasilan mengamankan tiket otomatis ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi adalah indikator solid dari perkembangan sepak bola Indonesia. Pencapaian ini memastikan bahwa timnas Indonesia akan terus berkompetisi di panggung tertinggi Asia, memberikan jam terbang yang sangat dibutuhkan bagi para pemain muda. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari keberanian PSSI dalam melakukan peremajaan skuad dan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi berkualitas, seperti Jai Idzes sendiri, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan lainnya. Jai Idzes tidak hanya membela PSSI, tetapi juga menyuarakan pesan penting kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia, kesabaran dan kepercayaan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sebuah tim sepak bola yang kompetitif di level dunia adalah sebuah proses maraton, bukan lari sprint. Kesuksesan tidak datang dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang dibangun lewat pelajaran, usaha, dan pertumbuhan, tulisnya lagi. Pesan ini relevan mengingat tingginya ekspektasi publik yang terkadang menuntut hasil instan. Jai mengajak supporter untuk melihat gambaran besar dan mendukung visi jangka panjang yang diusung PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Dalam pandangan Idzes,
Kritik yang konstruktif memang diperlukan. Namun kritik yang dilandasi emosi negatif dan mengabaikan fakta hanya akan merusak moral tim dan federasi. Ia menegaskan bahwa profesionalisme tinggi yang ditawarkan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah membuat seluruh pemain merasa dihargai dan termotivasi. Sebagai penutup, Itzes menyampaikan optimisme yang kuat. Ia yakin bahwa fondasi yang telah dibangun saat ini akan menghasilkan kejayaan di masa depan. Tetaplah percaya, tetaplah bermimpi, dan tetaplah bersama kami. Saya yakin ini hanyalah awal dari sesuatu yang besar untuk sepak bola Indonesia. Tutup Jai menyerukan semangat persatuan antara pemain, federasi, dan supporter. Pernyataan ini diharapkan mampu meredam gelombang negatif dan mengembalikan fokus pada dukungan positif demi kemajuan sepak bola nasional. Pernyataan Jai Itzes ini muncul di tengah konteks proyek jangka panjang yang telah dicanangkan PSSI di bawah Erick Thohir. Proyek ini tidak hanya berfokus pada hasil timnas senior, tetapi juga pada pembinaan usia muda dan perbaikan infrastruktur liga. Transformasi Liga 1. Upaya untuk meningkatkan kualitas Liga 1, termasuk penerapan video assistant referee, VAR, pembatasan pemain asing, dan penataan jadwal yang lebih profesional, adalah bagian dari usaha federasi untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih baik. Peningkatan kualitas liga domestik secara langsung akan memengaruhi kualitas pemain timnas di masa depan. Pemusatan latihan, TC, jangka panjang. Timnas Indonesia, di berbagai level usia, telah menjalani TC dalam durasi yang lebih panjang dan intensif, seringkali di luar negeri, untuk memaksimalkan persiapan. Hal ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memenuhi kebutuhan teknis tim pelatih. Naturalisasi selektif. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI berfokus pada pemain diaspora yang memiliki akar Indonesia dan memiliki kualitas yang teruji di liga-liga Eropa. Jai Itzes sendiri adalah contoh sukses dari kebijakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing tim secara instan sambil menunggu hasil dari pembinaan usia muda. Jai Itzes, sebagai figur kunci dan kapten, bertindak sebagai jembatan antara ruang ganti pemain dan manajemen PSSI. Pembelaannya terhadap Erick Thohir bukan sekadar loyalitas, melainkan pengakuan atas perbaikan nyata yang dirasakan langsung oleh para pemain. Blak-blakan. Bambang Pamungkas beri sinyal keras ke PSSI, evaluasi timnas Kluivert wajib serius, tak boleh sembarangan. Kabar duka bagi sepak bola Indonesia kembali terukir. Setelah perjuangan yang melelahkan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B, tim nasional Indonesia asuhan Patrick Kluivert harus mengubur dalam-dalam mimpi untuk tampil di panggung sepak bola tertinggi dunia. Kegagalan ini menyusul dua kekalahan beruntun yang menempatkan skuad Garuda di posisi juru kunci tanpa meraih satu pun poin. Kekalahan pertama terjadi di tangan tuan rumah Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 pada 9 Oktober, sebuah pertandingan yang menyajikan perlawanan sengit namun belum cukup untuk membuahkan poin. 3 hari berselang, pada 12 Oktober, harapan sempat menyala namun akhirnya harus padam ketika Jai Itzes dan kolega menyerah dari Irak dengan skor 0-1. Dua hasil minor tersebut secara praktis mengakhiri kiprah Kelvin Verdong dan kawan-kawan dalam persaingan memperebutkan tiket menuju Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada 2026. Menyikapi kegagalan pahit ini, legenda hidup sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, BP, angkat bicara. BP, yang dikenal sebagai sosok yang matang dalam memberikan pandangan, menekankan perlunya evaluasi yang dilakukan secara cermat dan oleh pihak-pihak yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Olahraga Persija Jakarta itu menegaskan bahwa posisinya sebagai mantan pemain atau pelaku sepak bola tidak secara otomatis memberinya hak untuk melontarkan kritik tanpa dasar data yang kuat. Kita harus mendukung timnas Indonesia. Biarkan mereka yang berkompeten yang melakukan evaluasi atas hasil ini karena kemudian hanya itu yang bisa dilakukan, kata Bambang Pamungkas kepada awak media di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Pernyataan ini mencerminkan sikap kehati-hatian sekaligus tanggung jawab moral seorang legenda untuk menjaga stabilitas dan fokus tim di tengah badai kritik. Lebih lanjut, BP meminta masyarakat dan para pengamat untuk berhati-hati dalam menyampaikan komentar demi menghindari situasi yang keruh. Saya sangat menghormati teman-teman mantan pemain atau komentator yang memberikan komentar selama ini, karena saya meyakini mereka memiliki dasar terkait hal itu, ujar BP. Tapi bagi saya belum memiliki dasar karena memang isunya kan begitu banyak yang berkembang. Saya perlu menyimpulkan terlebih dulu sebelum saya berbicara.
Sikap Bambang Pamungkas ini merupakan pengingat penting bahwa dalam momen kegagalan, dukungan dan analisis berbasis fakta jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar kecaman emosional. Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang menyentuh. Jadi sekali lagi, di saat-saat seperti inilah mereka butuh kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini menggarisbawahi bahwa evaluasi harus berjalan beriringan dengan dukungan moral, terutama menjelang agenda turnamen berikutnya. Di sisi lain, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, melalui Wakil Ketua Umum 1, Zainuddin Amali, mengonfirmasi bahwa evaluasi menyeluruh terhadap skuad Garuda dan masa depan pelatih Patrick Kluivert akan segera dilakukan. Namun, proses ini harus menunggu waktu yang tepat. Amali menjelaskan bahwa rapat Exco PSSI sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan baru bisa digelar setelah urusan pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, selesai. Erick Thohir diketahui sedang disibukkan dengan acara pernikahan putrinya yang dijadwalkan pada tanggal 18 atau 19 Oktober. Oh iya, tunggu, Ketua Umum, kan beliau masih ada acara pernikahan. Mau menikahkan putrinya. Pernikahannya tanggal 18 atau 19, ujar Zainuddin Amali, saat ditemui usai laga Timnas Indonesia U23 kontra India pada Senin, 13 Oktober 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu mengaku belum bisa memberikan komentar terkait masa depan Patrick Kluivert. Amali menekankan bahwa keputusan sepenting itu tidak bisa diputuskan secara sepihak, melainkan harus melalui diskusi kolektif dalam rapat Exco yang didasarkan pada laporan resmi dari pihak terkait. Kita tunggu dulu laporan dari Ketua BTN, Badan Tim Nasional, sekaligus manajer. Baru kita ambil sikap. Kan kita belum tahu laporan seperti apa. Jelasnya. Proses ini menunjukkan PSSI berupaya mengikuti prosedur organisasi yang prudent, menunggu laporan teknis dan manajerial sebelum mengambil keputusan strategis mengenai staf pelatih. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa jika terjadi perubahan, keputusan tersebut bersifat terstruktur dan berbasis data. Kekalahan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekadar dua hasil pertandingan. Ini adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia di level Asia. Grup B di putaran ini terbukti menjadi grup neraka, menempatkan Indonesia bersaing dengan kekuatan-kekuatan tradisional Asia dan Timur Tengah. Pertandingan melawan Arab Saudi yang berakhir 2-3 menunjukkan potensi serangan Indonesia, namun juga menyingkap kerentanan di lini pertahanan. Meskipun mampu mencetak 2 gol, ketahanan lini belakang belum optimal untuk menahan gempuran tim sekelas Arab Saudi. Gol-gol yang tercipta seringkali berawal dari set piece atau kesalahan koordinasi, mengindikasikan bahwa adaptasi taktik di bawah tekanan belum sepenuhnya sempurna. Sementara itu, kekalahan 0-1 dari Irak menyuguhkan gambaran yang berbeda. Irak dikenal memiliki fisik dan disiplin taktik yang sangat baik. Dalam laga tersebut, Indonesia tampak kesulitan menembus pertahanan kokoh Irak dan menciptakan peluang bersih yang signifikan. Permainan di lini tengah seringkali didominasi oleh Irak, membuat suplai bola ke lini serang menjadi terhambat. Gol tunggal Irak seringkali datang dari momen kelengahan yang kecil, yang di level ini bisa sangat menentukan. Kegagalan meraih 1 poin pun dalam 2 laga krusial ini menunjukkan bahwa kualitas timnas, meskipun telah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi dan keturunan berdarah Eropa yang berkompetisi di liga-liga yang lebih baik, masih belum berada di puncak persaingan Asia. Kehadiran pemain seperti Jai Itzes dan Kelvin Verdong memang meningkatkan level teknis, tetapi kohesi tim dan konsistensi performa selama 90 menit di bawah tekanan lawan kelas atas masih menjadi pekerjaan rumah utama. Pengamat sepak bola menilai bahwa Patrick Kluivert memiliki waktu yang terbatas untuk mengimplementasikan filosofi permainannya. Adaptasi pemain, terutama yang baru bergabung, dengan sistem taktik dan iklim sepak bola Asia yang berbeda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, jadwal pertandingan yang padat dan tuntutan tinggi dari publik juga memberikan tekanan ekstra. Kandasnya mimpi Piala Dunia 2026 membuat fokus timnas Indonesia harus segera dialihkan ke agenda internasional berikutnya, kualifikasi Piala Asia 2027. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia ini secara otomatis memicu pertanyaan besar mengenai kelanjutan proyek jangka panjang PSSI dan staf pelatih yang ada. Jika PSSI memutuskan untuk mempertahankan Patrick Kluivert, sang pelatih harus segera menunjukkan perbaikan signifikan. Evaluasi yang diminta oleh Bambang Pamungkas harus menjadi landasan untuk perbaikan taktis, fisik, dan psikologis tim. Perlu diidentifikasi secara jelas, apakah kegagalan ini murni masalah teknis,
Atau ada faktor lain seperti manajemen tim, kondisi lapangan, atau bahkan tekanan psikologis yang tak tertanggulangi? Masa depan Kluivert akan sangat bergantung pada laporan teknis yang diserahkan oleh BTN dan keputusan kolektif Exco. Kontrak pelatih berkelas dunia seperti Kluivert tentu tidak murah, dan PSSI harus menimbang secara seksama antara mempertahankan stabilitas dengan harapan hasil yang lebih baik di masa depan, atau melakukan perubahan radikal jika dianggap performa tim stagnan atau bahkan menurun. Jika PSSI memutuskan untuk mencari pelatih baru, mereka akan menghadapi tantangan untuk menemukan sosok yang tidak hanya kompeten secara taktik, tetapi juga memahami kultur sepak bola Indonesia dan mampu mengelola ekspektasi publik serta integrasi pemain naturalisasi. Evaluasi yang berkompeten harus melihat seluruh spektrum masalah, mulai dari sistem pembinaan usia muda, kualitas liga domestik, Liga 1, hingga kinerja staf kepelatihan dan manajemen tim nasional. Kegagalan ini adalah tonggak pahit, namun juga peluang untuk introspeksi. Sepak bola Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal daya juang dan ambisi. Namun, untuk benar-benar bersaing di tingkat Asia, diperlukan lompatan kualitas yang lebih tinggi dan konsisten. Pesan dari legenda seperti Bambang Pamungkas adalah seruan agar semua pihak, dari PSSI, pelatih, pemain, hingga supporter, bergerak maju dengan kepala dingin, dukungan penuh, dan evaluasi yang konstruktif. Perjalanan menuju status Raja Asia Tenggara mungkin telah tercapai, tetapi tantangan untuk menjadi Macan Asia masih panjang dan berliku. Reaksi langsung dari Istana. Presiden Prabowo merasa berat hati atas kegagalan Timnas Indonesia, perintahkan evaluasi total dan pembentukan Akademi Atlet Nasional. Kabar pahit tersingkirnya tim nasional, Timnas, Indonesia dari kancah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi jutaan supporter di tanah air, namun juga menjadi perhatian serius di level tertinggi pemerintahan. Reaksi langsung datang dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tak lama setelah skuad Garuda dipastikan gagal melangkah ke putaran final. Momen penting ini terjadi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025. Begitu Presiden Prabowo tiba dari lawatan kerja luar negeri ke Mesir, ia disambut oleh jajaran menteri, termasuk Ketua Umum PSSI merangkap Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir. Dalam pertemuan singkat tersebut, Erick Thohir secara langsung menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan Timnas. Presiden merasa kecewa, namun fokus pada masa depan. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi membeberkan reaksi Presiden Prabowo usai menerima laporan langsung dari Erick Thohir. Prasetyo menyebut bahwa Presiden merasa berat hati menerima kenyataan pahit ini. Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena Timnas Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Prasetyo Hadi. Bapak Presiden menyampaikan merasa berat hati menerima kenyataan ini, namun beliau juga menegaskan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Presiden Prabowo justru memberikan dukungan moral dan menggarisbawahi pentingnya menatap ke depan. Fokus Timnas Indonesia kini harus dialihkan ke dua ajang besar berikutnya, Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Kedua event ini dipandang sebagai panggung krusial untuk membuktikan perkembangan sepak bola nasional pasca perjalanan yang bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan ini terasa getir karena Timnas Indonesia sebenarnya telah mencatatkan sejarah baru dengan melangkah hingga ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Perjalanan panjang skuad Garuda dimulai pada Oktober 2023 di putaran pertama, di mana Indonesia berhasil mengatasi Brunei Darussalam dengan skor agregat telak 12-0. Di putaran kedua, yang berlangsung hingga Juni 2024, Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di bawah arahan pelatih kala itu, Timnas berhasil lolos sebagai runner-up grup, mengungguli Vietnam dan Filipina. Pencapaian ini sudah merupakan rekor tersendiri dan juga memastikan Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Asia 2027. Langkah berlanjut ke putaran ketiga yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain. Dalam babak ini, Timnas Indonesia sempat menunjukkan performa yang menjanjikan, berhasil mencuri poin dari tim-tim dengan peringkat FIFA jauh di atas, seperti menahan imbang Arab Saudi dan Australia, serta meraih kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Indonesia bahkan sempat mencatat peringkat FIFA terbaik dalam 19 tahun terakhir. Namun,
Mimpi besar itu harus kandas di putaran keempat. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, Indonesia menelan 2 kekalahan krusial. Kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. 2 hasil minor ini membuat Indonesia berada di posisi juru kunci grup B tanpa meraih 1 poin pun, dan menutup peluang untuk lolos ke playoff antar konfederasi. Kegagalan di putaran keempat segera memicu gelombang kritik dan tuntutan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh elemen timnas. Sorotan utama tertuju pada posisi pelatih. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert setelah putaran ketiga kualifikasi menjadi perdebatan hangat di kalangan pengamat dan supporter. Patrick Kluivert dinilai belum mampu membawa performa tim ke tingkat yang diharapkan, terutama di lini serang yang dianggap tumpul. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, sekaligus anggota Exco PSSI, Sumarji, menyadari besarnya desakan publik. Ia menegaskan bahwa rapat Exco PSSI akan segera digelar sebagai titik penentuan nasib pelatih. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco PSSI harus berani mengambil sikap yang tegas, kata Sumarji. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kursi pelatih Patrick Kluivert kini berada dalam tekanan besar dan sangat mungkin menjadi fokus utama dari evaluasi internal PSSI. Erick Thohir sendiri, di tengah permintaan maaf kepada Presiden, juga telah menyampaikan apresiasi kepada perjuangan tim. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini, ujar Erick, seraya menambahkan permohonan maaf karena mimpi ke Piala Dunia belum terwujud. Merespons kegagalan yang menjadi cerminan tantangan dalam sistem pembinaan olahraga nasional, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengeluarkan instruksi strategis yang ambisius. Instruksi ini ditujukan kepada Menpora Erick Thohir, berfokus pada reformasi jangka panjang sistem keolahragaan. Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan akademi atau pusat penggemblengan atlet nasional yang khusus dirancang untuk mencetak talenta kelas dunia, terutama yang diproyeksikan untuk meraih prestasi di Olimpiade. Bapak Presiden ingin kita mempunyai suatu akademi atau suatu tempat penggemblengan khusus untuk beberapa cabang-cabang olahraga yang memang kita harapkan itu bisa masuk ke Olimpiade dan harapannya tentu mendapatkan medali, jelas Mensesnek Prasetyo Hadi. Instruksi ini menandakan bahwa Presiden Prabowo melihat kegagalan timnas sebagai momentum perbaikan besar dalam sistem olahraga secara keseluruhan, melampaui hanya sepak bola. Tujuannya adalah membangun sistem pembinaan yang kokoh dan berkelanjutan, mulai dari manajemen, pengembangan usia dini, hingga sistem kompetisi yang lebih ideal. Evaluasi total yang diperintahkan Presiden Prabowo akan mencakup semua cabang olahraga, tidak hanya sepak bola, demi menciptakan atlet-atlet yang kompetitif di level dunia. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan bahwa mimpi-mimpi besar, baik di Piala Dunia, Piala Asia, maupun Olimpiade, dapat terwujud di masa depan melalui proses pembinaan yang terstruktur dan profesional. Kini, publik menanti realisasi konkret dari PSSI terkait evaluasi tim, serta implementasi cepat dari Akademi Atlet Nasional yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.